Kasus HIV/AIDS pertama kali muncul di Bali pada tahun 1987. Data kumulatif Kementerian Kesehatan dari tahun 1987 hingga 2014 menunjukkan ada sekitar 150.000 kasus HIV dan 55.799 kasus AIDS. Menyandang status sebagai orang dengan HIV/AIDS atau ODA kerap mendapat hukuman sosial dari masyarakat. Hal itu juga menimpa Tiur, perempuan kelahiran desa Sihikit Onan Ganjang, yaitu sebuah kecamatan kecil di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Perempuan mualaf ini adalah anak dari seorang petani biasa. Pasca suami dan anaknya meninggal dunia karena terinfeksi HIV/AIDS, ia memutuskan untuk mengadu nasib di perantauan dan tinggal sendirian di kota Medan. Mimpinya menghapus stigma negatif di masyarakat membawanya bergabung menjadi relawan di Caritas PSE, sebuah organisasi kemanusiaan yang bergerak di bidang sosial, khususnya masalah AIDS, narkoba, dan korban bencana alam. Ia aktif memberikan kelas adiksi, namun sekarang ia hanya menangani layanan alat suntik steril atau LAS dan sesekali memberikan penyuluhan ke lembaga pemasyarakatan atau lapas. Tiur adalah sosok yang mampu memberikan harapan bagi para ODA, menembus keterbatasan, menyalakan semangat hidup, dan tumbuh menjadi kuat bersama para ODA lainnya. Berjuang meski di tengah stigma negatif masyarakat yang memandang sinis para ODA. Memetik hikmah dari kisah hidup yang sulit, akhirnya mampu memulihkan kepercayaan dan mentalnya untuk menerima bahwa dirinya tertular HIV/AIDS. Ia juga merasa stigma negatif terhadap orang dengan HIV/AIDS perlu dihapuskan. Nah, selain itu, ia juga merasa ada kewajiban moral yang harus ia lakukan untuk membantu orang-orang yang senasib dengan dirinya. Nah, untuk itu pemirsa, saya akan memperkenalkan Anda pada sosok inspiratif kita kali ini yang sangat begitu spesial, yaitu Tiurma Suci Marbun Banjarnahor. Halo Kak Tiur. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di Selasar Budi. Nah Kak Tiur, kita flashback ke cerita kakak ketika saat itu tertular HIV/AIDS. Ini dikatakan tertular, berarti kan bukan dari kakak ya datangnya itu, berarti terinfeksi dari orang lain. Nah itu seperti apa dulu Kak ceritanya? Jadi seperti ini, dulu saya ketika masih gadis saya bekerja di Samosir, gitu kan, bekerja di Samosir sebagai penjaga toko. Kemudian saya berkenalan dengan suami saya. Dia saat itu bekerja sebagai menjual bahan bakar minyak di Samosir gitu kan. Jadi disitulah kita kenalan. Nah jadi kenapa waktu itu bisa tahu kalau misalnya suami kakak positif terkena HIV/AIDS? 2009 suami saya ngedrop, tahun 2009. 2009-nya dia ngedrop, kemudian tumbuhlah gelenjar getah bening di sininya. Kita saat itu belum tahu kalau itu adalah TB gelenjar, karena saya orang kampung kan belum tahu apa sih itu gitu. Kemudian kita bawalah ke rumah sakit spesialis di Jakarta, di sekitar rumah sakit Siantar gitu kan. Siantar kita periksa di sana, dok ini apa? Banyaklah tebak-tebakan dokter karena kan belum periksa darah jadi belum tahu. Belum tahu kan. Ya. Akhirnya karena belum ketemu nih sakitnya apa, mertua saya udahlah sepakat untuk membawa suami saya untuk opname di rumah sakit UKI Cawang di Jakarta. Iya di Jakarta. Waktu itu mertua saya nggak langsung bilang ke saya kalau misalnya suami saya sudah terinfeksi. Saya dengarnya dari keponakan gitu. Gini dia bilang kayak gini, inang udah. Katanya udah Jime terinfeksi HIV/AIDS. Langsung sok aku menangis di pintu di belakang di belakang pintu aku nangis gini. Nah, itu mana? Oh berarti Bang Jime akan meninggal gitu. Karena aku juga masih buta sama sekali tentang HIV. Ya berarti aku juga terinfeksi gitu kan. Oh jadi saat itu kakak sudah feeling kalau misalnya kakak juga bakalan terkena? Iya pasti aku juga terkena. Aduh anakku gitu kan, aku juga punya anak gitu kan.
Jadi saat itu berapa kali tesnya, Kak? Jadi aku tes pertama hasilnya masih negatif, udah bersyukur lah gitu kan. Iya. Alhamdulillah hasilnya negatif. Itu saat mengandung ya posisinya ya? waktu itu ya? Mengandung, Mhm. saya mengandung. Perawatnya bilang, pas kamu udah nggak akan tertular lagi katanya. Nah, tapi nanti datanglah yang kedua kali ya katanya. Kemudian aku datang kedua kali, hasilnya juga negatif. Per 3 bulan gini. Dia Per 3 bulan rentang waktunya ya? Iya, 3 bulan. Jadi aku datang 3 bulan lagi, hasilnya juga negatif. Berarti aku udah bersyukur. Jadi tibalah saatnya pas saya mau operasi gitu. Operasi apa, Operasi untuk melahirkan, anak saya. adik anak yang kedua ya? Saya masih perasaan nih, kayak ada perasaan yang mengganjal gitu. Terinfeksi nggak saya gitu. Masih penasaran, masih belum yakin ada, ya, Kak belum ya? yakin apa yang dikatakan sama perawat tadi. Jadi pas ya udahlah, mungkin udah 2 kali aku periksa, mungkin memang benar-benar aku negatif ya. Tetap Alhamdulillah. masih berusaha meyakinkan diri lagi ya berarti Iya, ya, Kak ya? iya, walaupun masih was-was gitu. Jadi pada saat itu kondisinya aku harus menyusui anakku. Sebenarnya aku belum mau untuk menyusui anakku. Karena tadi masih ada perasaan Masih ada perasaan was-was. aku terinfeksi nggak ya gitu. Aku takut gitu. Tapi karena dorongan dari mertua, jadi aku sebenarnya ada di posisi sulit saat itu. Di posisi sulit antara mertua dengan suami dan perasaan aku masih belum yakin kalau aku negatif. Negatif. Nah akhirnya, Kak, ketika itu dikatakan positif seperti apa? Jadi aku lihatlah kondisi anakku gitu, nggak kayak yang lain gitu. Kenapa sih nggak gemuk-gemuk, kemudian juga perkembangannya nggak kayak yang lain, sering demam, diare. Aku niatkanlah diriku untuk tes ketiga kalinya. Saat itu kondisi saya di kapal mau menyeberang ke rumah saya di Nenggolan gitu. Jadi saat itu Ibu datang aja ya ke rumah sakit Jasamen Saragi biar kita di sini untuk membuka statusnya. Yaudah Bu, nggak apa-apa, bilang aja di sini, saya sudah siap kok gitu. Ibu udah siap benar katanya. Udah Bu, udah bilang aja hasilnya apa. Ibu positif HIV katanya. Di situ saya sok banget lah pokoknya. Saya lihat anak saya nangis lah gitu, nangis. Jadi saat itu saya nangis, benar-benar pengen lompat lah dari Danau Toba itu. Udah nak, kita ini aja mati berdua gitu. Kita nggak ada harapannya dulu lagi. Perjuangan kita sampai sini gitu. Aku ngomong ke dia gitu melalui seorang ibu gitu. Kemudian saya tes PCR gitu. Memang biayanya sangat mahal saat itu, sekitar 1.500.000 gitu. Tapi nggak apa-apa lah demi anak saya, kesembuhan. Perjuangan anak saya. Benar nggak dia terinfeksi juga. Aku kondisinya masih diimpus gitu. Gimana Bang gitu. Dek, si Putri terinfeksi HIV juga atau ya. Gak tahu lagi lah bilang saat hancur lah pokoknya. Hancur, mau nangis. Ketika kami bertiga harus terinfeksi HIV. Terkena HIV AIDS semuanya ya, Kak ya. Respon keluarga saat itu seperti apa, Kak, dengan menerima kondisi baik suami Kakak, Kak Tiur sendiri, bahkan anak Kakak saat itu terinfeksi HIV itu seperti apa? Jadi stigma dari keluarga suami memang nggak ada sama saya gitu. Dukungan juga ada, kecuali dari keluarga saya sendiri gitu. Keluarga saya yang saya di stigma gitu. Keluarga saya mengatakan sayalah yang melakukan perilaku seks bebas gitu. Ketika saya mengatakan sama keluarga saya bahwa saya tidak pernah melakukan itu semua, mereka nggak percaya. Saya merasa gini, pada siapa lagi saya harus mengadu? Inilah pernikahan saya yang pertama dan dikaruniai anak sampai meninggal gitu. Jadi pernah. Saya dengar juga saat ketika sakit tidak ada keluarga yang mau membantu pengurusan berkas-berkas saat itu. Nah, itu seperti apa, Kak? Jadi saya berjuang sendiri. Jadi saya pengen minta tolong sama keluarga saya. Itu tolong dulu urusin surat saya ini ke rumah sakit. Ada yang harus ini kan surat-suratnya agar sampai ke Posyansus Medan gitu. Jadi mereka bilang, ih sakitmu pun sakit Cisurang katanya gitu. Sakit Cisurang itu bagi orang Batak ini kayak kutukan gitu. Wah, malah dibilang ini penyakit kutukan. Iya. Seperti itu. Sama keluarga itu sendiri yang bilang ya, Kak ya? Tolonglah Bang, saya lagi sakit, gue bilang gitu. Kalau nanti nggak ada surat rujukan, kayak mana aku mau ini diokname? Aku nggak punya uang untuk bayar rumah sakit, bilang gitu. Ya itu urusanmu sendiri, kau yang bikinnya katanya. Siapa yang akhirnya peduli
untuk mau mengurus semuanya? Saya berkenalan dengan Yayasan Caritas PSE. Kemudian mereka kan melakukan penjangkauan ke Rumah Sakit Adam Malik, menjangkau Oda, memberikan dukungan bahwa misalnya saya tidak sendiri gitu, bahwa masih ada orang-orang yang akan merangkul. Dari situlah saya kenal dengan Caritas yang selalu yang memberikan saya dukungan. Baik Kak Tiur, semakin menarik perbincangan kita, namun kita harus jeda sejenak. Ya pemirsa, penasaran seperti apa kegiatan Tiur Masuci Marbun Banjarnahor? Berikut liputannya. Bersama relawan Caritas PSE lainnya, ia berupaya mendampingi Oda terutama bagi mereka yang baru divonis HIV/AIDS. Tiur dan relawan ini kerap mengunjungi beberapa rumah sakit tempat Oda menjalani perawatan. Selain pendampingan, ia juga membantu mengurusi layanan BPJS Kesehatan. Bahkan ia sampai ikut membantu mengambil dan mengantarkan obat ARV ke rumah-rumah Oda. Oda mempunyai masalah kompleks, bukan sekedar gangguan fisik, tetapi kesehatan mental mereka juga diuji. Ditambah lagi persoalan sosial ekonomi yang sering menjadi beban mereka. Untuk itu, Tiur membuka diri sebagai tempat berkonsultasi. Menjadi relawan sekaligus Oda membuatnya mudah berinteraksi, sehingga mereka lebih terbuka kepada dirinya. Siapa sangka, meskipun pendidikannya hanya sebatas sekolah dasar, ia sangat piawai berbicara di hadapan publik. Sebagai relawan, ia mengaku senang bisa berbagi ilmu dan pengalaman melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan. Selain itu, ia juga aktif di LSM Ikatan Perempuan Positif Indonesia atau IPI untuk menanggulangi permasalahan Oda dan mengumpulkan data para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Menjadi Oda tidak membuatnya terkungkung oleh status dan stigma negatif. HIV/AIDS yang dideritanya lantas tidak membuat hidupnya menjadi sia-sia. Justru sebaliknya, ia mampu menjadi sumber kekuatan bagi para Oda dan kaum perempuan untuk terus bangkit dari keterpurukan. Dampingan seperti apa sih Kak yang dilakukan ketika menghadapi teman-teman yang sama dengan Kak Tiur? Kita berikan penguatan, misalnya dukungan gitu, dukungan semangat, ada dia berdaya gitu, bahwa hanya dia tidak sendiri, masih ada teman-teman yang dapat membantu dia gitu. Kemudian kita perkenalkan juga kalau HIV itu nggak berbahaya gitu, cara penularannya juga ada gitu. Tidak berbahaya selagi teman-teman masih bisa menjaga kondisi tubuhnya ya Kak ya. Nah, selain memberikan motivasi, apalagi Kak kira-kira saat itu yang Kakak berikan dalam mendampingi teman-teman Oda? Misalnya nih, mengurus jaminan kesehatan kayak dulu ada Jamkesmas gitu ke BPJS, mereka nggak mampu, misalnya mereka nih kondisinya lagi di rumah sakit, jadi kita urus apa mereka berkasnya gitu. Lah ya, Kak, ya? Kemudian misalnya orang Oda yang tinggal di luar kota gitu, jadi kita kirim obatnya juga. Oh, sampai yang di luar kota juga tetap dikirim obatnya, berarti menjangkau seluruhnya. Jadi ya, Kak, ya? sebenarnya obat ARV-nya udah ada gitu di beberapa daerah, tapi memang Oda ini ada yang nggak nyaman gitu untuk mengambil obat di rumah sakit yang di daerah itu. Mungkin nanti rata-rata sih yang saya tahunya mereka takut berhadapan dengan petugas medis, siapa tahu ada yang kenal gitu, nanti dilihat orang saya berada di situ gitu, nggak nyaman gitu ya. Biasanya apa sih yang mereka sharingkan Kak ketika konseling dengan Kak Tiur khususnya? Kalau biasanya sih penerimaan dari keluarga, nggak diterima di keluarga. Kemudian masalah ekonomi, misalnya masalah KDRT dari suami. Ada sampai KDRT juga? Sampai ada pemukulan. Nah, jadi ketika mereka men-sharingkan tentang penerimaan mereka di lingkungan masyarakat, baik itu di keluarga juga, nah itu seperti apa Kakak menyikapinya? Aku lebih ke keluarganya gitu ketika itu. Lebih ke keluarganya, memberikan pengertian lah berarti seperti itu ya Kak ya? Keluarganya gitu misalnya.
Sekarang saya juga dengar Kak Tiur ternyata juga aktif memberikan penyuluhan ke lapas ya. Nah itu seperti apa Kak kegiatannya? Iya, jadi kita ke lapas dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu. Lapas dewasa, lapas anak, lapas wanita, kemudian rutan. Kita di sana mengadakan penyuluhan bahaya narkoba, HIV/AIDS, kemudian IMS kepada warga binaan. Nah ini kenapa memilih di lapas? Karena di lapas itu sangat rentan dengan penularan HIV/AIDS gitu. Kemudian di lapas juga peredaran narkobanya juga masih bisa seperti di ini ya. Peredaran narkoba masih bisa berjalan dengan mulus gitu. Jadi kemudian lapas juga kadang masih menyediakan inilah perempuan untuk melayani itu para warga binaan gitu. Jadi lapas ini masih sangat rentan untuk penularan HIV. Intinya masih sangat rentan Iya. seperti itu ya Kak ya. Selain di lapas Kak, di mana lagi biasanya ada mengadakan penyuluhan? Selain di lapas, kita dulu pernah ke sekolah-sekolah, ke SD, SMA gitu. Dengan materi yang sama Iya, penyuluhannya? penyuluhan Baik. bahaya narkoba HIV/AIDS. Ya. Nah, ketika melakukan penyuluhan, apa sih yang perubahan yang Kakak rasakan ketika mereka sudah tahu tentang HIV dan tahu tentang narkoba? Apa perubahan yang terjadi di masyarakat yang Kakak lihat? Ya, sebagian mereka ada yang udah mengerti ya, misalnya, oh gitu ya Kak ya. Jadi kami ada si perasaan mereka jadi tahu, yang dahulunya nggak tahu, oh gitu ya. Jadi mereka udah mendapat informasi gitu. Oh, yang biasanya nih mereka taunya HIV/AIDS itu, misalnya saya tanyakan, HIV/AIDS itu menular dari mana saja? Mereka kan belum tahu nih. Jadi mereka bilang, HIV menular dari keringat gitu. Jadi dengan kami mengadakan penyuluhan, jadi mereka akhirnya tahu cara penularan itu. Seperti apa caranya? Pencegahannya juga. Nah, apakah ketika mereka sudah diberikan penyuluhan, akhirnya mau dekat dengan orang-orang yang statusnya HIV/AIDS seperti itu Iya, Kak? jadi mau. Jadi mau, Jadi jadi tidak ada jarak lagi lah Tidak berarti ada ya? jarak. Ketika saya sadar itu, misalnya saya sudah bawa sesi di lapas atau di mana gitu kan. Jadi masih berani nih bersalaman dengan saya, berani katanya. Oh. Karena mereka udah tahu penularannya gitu. Jadi mereka merangkul saya, menyapa Bahwa kalau saya, misalnya kontak gitu. tubuh itu juga tidak cukup untuk Iya. menularkan virus HIV/AIDS Iya, benar. sebenarnya itu ya Kak ya. Saya lihat nih Kak Tiur juga ternyata sangat aktif di media sosial, salah satunya Facebook ya. Nah, seaktif apa nih Kak kira-kira di Facebook? Ya, kadang tiap hari misalnya mencari informasi tentang HIV, misalnya mencari informasi tentang obat-obat antiretroviral, ARV di daerah-daerah mana saja yang belum tersedia, yang ketinggalan dia, misalnya dia terlambat untuk mengirimnya ke rumah sakit tersebut. Misalnya nih, stok di sini udah habis nih. Jadi kita ada spesial grup di situ gitu. Ya, soalnya untuk monitoring ARV-nya. Gitu. Ya, soalnya kadang saya lihat di Facebook banyak foto-foto Kakak ya dalam berkegiatan seperti itu ya. Iya. Jadi sebagian yang foto selfie kadang saya untuk seharian aja gitu. Keseharian saja ya, untuk kenang-kenangan saja untuk lah. Untuk kenangan berarti. bahwa saya pernah ada di dunia nih gitu loh. Baik Kak Tiur, kita nanti akan melanjutkan perbincangan kembali. Ya pemirsa, ingin tahu seperti apa komentar masyarakat mengenai kegiatan dan usaha Tiurma Suci Banjarnahor ini? Berikut liputannya. Yang pasti dia survivor yang kuat ya, kemudian juga orang yang lumayan mau belajar, kemudian terbuka dengan informasi. Sudah gitu dia juga mau membantu orang-orang yang memang hidup dengan HIV positif, mungkin membagi pengalamannya. Selain itu memang karena dengan statusnya dia ini dan dia bisa come out ke masyarakat, orang bisa ngeliat bahwa ternyata juga orang-orang yang sudah hidup dengan HIV itu tidak diponis mati begitu aja, bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi gitu. Kak Tiur kan salah satu yang survive gitu, hidup berkawan, bersahabat dengan HIV gitu ya. Tidak bermusuhan tapi bersahabat dengan HIV. Dia membagi pengalamannya gimana dia bisa kuat, survive, bertahan dengan HIV kepada teman-teman yang lain gitu. Yang pertama itu sih kasih support sama teman-teman yang lain gitu. Bahwasanya HIV itu bukan akhir dari segalanya. Kita bisa survive, kita bisa sama kok sama orang-orang normal yang lain, gak ada bedanya. Hanya saja di dalam tubuh kita sudah ada HIV, dah itu aja. Gitu. Saya kalau berbicara soal Tiur, saya hanya bisa bilang manusia yang paling berani. Berani survive. Dan berani untuk menerima situasi,
tetapi tidak untuk menyerah dengan situasi itu. Harapan saya ke depannya untuk Kak Tiur untuk tetap berjiwa petarung, tetap untuk semangat dalam menjalani persoalan-persoalan ini dan tetap melakukan hal-hal yang positif dan berbagi kasih kepada orang lain. Saat ini Kak Tiur hidup sendiri di perantauan ya. Tidakkah merasa sendiri atau merasa sepi di sini? Ya, enggak. Kenapa, Kak? Karena banyak teman-teman gitu yang mendukung gitu. Kadang sih ya kalau kesendirian itu pasti ada. Jadi ketika ada titik jenuh, saya mencoba misalnya sama berbagi untuk teman-teman gitu. Bahwa saya misalnya saat ini sedang kondisi saya lagi tidak baik gitu. Berbicara tentang jaminan kesehatan nih, dari Dinas Kesehatan sendiri ada tidak menjamin teman-teman ataupun kesehatan Kak Tiur dan teman-teman ODA lain untuk bisa mengakses layanan kesehatan lebih mudah? Jadi BPJS sekarang sudah bisa mengakses kesehatan untuk misalnya dia harus periksa studi por, periksa kesehatan yang lain, jadi tidak dibedakan dengan yang lainnya gitu. BPJS bisa digunakan untuk orang dengan HIV. Untuk akses layanannya sulit nggak, Kak? Kalau untuk layanannya mungkin untuk pertama-tama buat BPJS-nya yang susah ya. Jadi kita harus ngantri dulu gitu. Kadang ketika kita di kantor BPJS kita mengantri 1 hari gitu kan untuk selesainya berkasnya gitu. Oh, untuk administrasinya mungkin masih sulit. Tapi Iya. kalau untuk sekarang sudah ada berarti jaminan kesehatannya ya, untuk obat-obatan juga ya. Udah. Nah, Kak Tiur terakhir nih, apa sih harapannya untuk teman-teman ODA yang ada di luar sana, kemudian untuk keluarga dan untuk kehidupan Kak Tiur ke depannya nanti seperti apa harapannya? Kalau saya sih harapannya ke depan agar ODA bisa berdaya, kemudian ODA bisa berjaya di masyarakat karena HIV itu tidak berbahaya untuk orang lain, kemudian ODA juga aktif, kemudian saya juga pengen ODA itu mempunyai rumah shelter. Rumah shelter memang benar-benar mereka membutuhkan gitu, misalnya ketika mereka tidak diperdulikan oleh keluarga, mereka masih punya tempat gitu, jadi mereka di situ bisa dibina di rumah shelter itu gitu. Jadi dari dulu saya pengen sekali punya rumah shelter untuk ODA. Rumah shelter sendiri untuk ODA. Baik Kak Tiur, terima kasih atas perbincangan kita hari ini. Semoga para pemirsa di rumah dan masyarakat semuanya tidak lagi menjauhi orang dengan HIV/AIDS karena memang mereka perlu diperhatikan. Nah, sukses terus juga untuk kegiatan Kak Tiur, semoga semakin bermanfaat untuk orang banyak. Nah pemirsa, menyandang status ODA lantas tidak membuat dirinya hidup dengan sia-sia. Justru hal ini terus membuatnya untuk memberikan manfaat bagi orang lain, menghapus stigma negatif bagi para ODA. Semoga apa yang dilakukan oleh Tiurma Suci Marbun Banjarnahor bisa menjadi teladan sekaligus inspirasi buat kita semua untuk terus melakukan kebaikan. Sekian program Sasar Budi, saya Rizal Lubis, tebarkan nilai kebajikan dalam setiap lini kehidupan. Sampai jumpa. Acara ini didukung oleh